Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febri Melisa, dan kali ini saya akan menceritakan ulang bacaan saya. Buku yang saya pilih adalah The Miracle of Focus karya Leo Babauta, diterbitkan oleh Break Publisher pada tahun 2016. Buku ini membahas tentang bagaimana cara kita meningkatkan fokus di tengah kehidupan yang penuh gangguan seperti sekarang ini. Saya memilih buku ini karena saya merasa sebagai mahasiswa, saya sering mengalami kesulitan untuk fokus, terutama karena gangguan dari handphone dan media sosial. Saya ingin belajar bagaimana cara mengendalikan diri supaya bisa lebih produktif dan tidak mudah terdistraksi. Oke, di sini saya akan menceritakan isi buku yang saya baca, khususnya pada bagian awal yang membahas tentang bagaimana kita menghadapi gangguan dan mulai membangun fokus. Nah, bab 1 ini berjudul Melangkah Mundur. Di bagian awal buku The Miracle of Focus, kita langsung diajak melihat kondisi kehidupan sekarang yang benar-benar penuh gangguan. Hampir setiap saat perhatian kita terpecah oleh berbagai hal, mulai dari notifikasi handphone, pesan masuk, media sosial, sampai informasi yang terus bermunculan tanpa henti. Bahkan, seringkali saat kita sedang melakukan sesuatu yang penting, tiba-tiba kita berhenti hanya untuk mengecek HP. Dan tanpa sadar, kita sudah menghabiskan waktu cukup lama. Kalau dipikir-pikir, kondisi ini sebenarnya sudah jadi kebiasaan. Kita seperti tidak bisa lepas dari gangguan, dan bahkan merasa tidak nyaman kalau tidak membuka handphone. Di bagian ini saya merasa sangat relate, karena dalam kehidupan sehari-hari, hal ini sering terjadi, terutama saat sedang belajar atau mengerjakan tugas. Dari situ kita mulai diajak untuk berhenti sejenak, bukan berarti berhenti dari semua aktivitas, tetapi lebih kepada mengambil jarak dari kesibukan yang kita jalani. Ketika kita berhenti sejenak, kita bisa mulai melihat kembali apa yang sebenarnya kita lakukan setiap hari. Ternyata, banyak aktivitas yang kita anggap penting, padahal sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Di sini saya mulai sadar bahwa selama ini saya sering merasa sibuk, tetapi belum tentu produktif. Banyak waktu yang terbuang hanya karena melakukan hal-hal kecil yang tidak terlalu penting. Dari situ muncul pemahaman bahwa fokus itu sebenarnya dimulai dari kesadaran diri kita sendiri. Ada satu bagian yang menurut saya cukup menarik, yaitu ketika kita mencoba untuk tidak terlalu terhubung dengan dunia digital, saat kita tidak terus-menerus mengecek handphone atau media sosial, ternyata ada rasa tenang yang muncul. Pikiran terasa lebih ringan dan tidak terlalu penuh. Dari situ saya merasa bahwa sebenarnya kita tidak terlalu harus terhubung dengan segala hal. Karena justru dengan menjauh sebentar, kita bisa lebih fokus. Kita masuk ke bab 2. Bab 2 ini judulnya menyingkirkan gangguan-gangguan. Selanjutnya, pembahasan mulai masuk ke masalah utama, yaitu gangguan yang datang dari berbagai arah. Kita ternyata menerima terlalu banyak informasi setiap hari, mulai dari pesan, berita, update media sosial, dan lain-lain. Tanpa kita sadari, kita merasa harus mengikuti semuanya, seolah-olah tidak boleh ketinggalan. Padahal tidak semua informasi itu penting, bahkan sebagian besar hanya memberikan hiburan sesaat tanpa manfaat jangka panjang. Selain itu, kita juga sering merasa harus langsung merespon setiap pesan atau notifikasi yang masuk. Kebiasaan itu membuat kita sulit untuk fokus, karena perhatian kita terus berpindah. Saya sendiri juga sering mengalami hal ini. Misalnya, saat sedang mengerjakan tugas, tiba-tiba ada notifikasi yang masuk, lalu saya buka, dan akhirnya malah lanjut scroll media sosial tanpa sadar, waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar malah terbuang. Dari situ terlihat bahwa gangguan sekecil bisa berdampak besar. Bukan karena gangguannya besar, tapi karena terjadinya terus-menerus. Akibatnya, pekerjaan yang seharusnya bisa selesai cepat malah jadi lama, bahkan terasa lebih sulit. Namun, ketika kita mengurangi gangguan tersebut, perubahan mulai terasa. Misalnya dengan tidak langsung membuka handphone atau membatasi penggunaan media sosial. Awalnya memang terasa sulit, tapi lama-kelamaan pikiran menjadi lebih tenang dan lebih fokus. Selain itu, kita juga mulai terbiasa untuk melakukan satu hal dalam satu waktu. Dengan begitu, pekerjaan bisa diselesaikan dengan lebih baik. Dari sini, saya belajar bahwa fokus itu bukan sesuatu yang langsung bisa, tetapi harus dilatih secara perlahan. Bab 3, judulnya Melakukan Penyederhanaan. Kemudian, pembahasan berlanjut ke bagian cara membuat hidup menjadi lebih sederhana. Selama ini kita sering membuat hidup kita sendiri menjadi rumit karena terlalu banyak hal yang ingin dilakukan. Akibatnya, kita menjadi mudah lelah dan kehilangan arah. Ketika kita mulai menyederhanakan aktivitas, ternyata banyak hal yang menjadi lebih mudah. Kita tidak perlu melakukan semuanya sekaligus, tetapi cukup fokus pada hal yang benar-benar penting. Dengan begitu, energi kita tidak habis untuk hal-hal yang tidak perlu. Lingkungan juga memiliki peran penting dalam menjaga fokus. Ketika tempat kita berantakan, biasanya kita juga menjadi tidak nyaman dan sulit berkonsentrasi. Sebaliknya, ketika lingkungan rapi, kita merasa lebih tenang dan lebih siap untuk bekerja. Selain itu, kita juga diajak untuk tidak terburu-buru. Selama ini, kita sering ingin menyelesaikan sesuatu dengan cepat, tetapi justru hasilnya kurang maksimal. Dengan melakukan sesuatu secara perlahan, kita bisa lebih memahami apa yang kita lakukan dan hasilnya pun menjadi lebih baik. Di bagian akhir, kita juga diingatkan tentang pentingnya menentukan prioritas. Jika kita memiliki terlalu banyak tujuan,
kita justru akan bingung dan tidak fokus. Oleh karena itu, lebih baik memilih beberapa hal yang benar-benar penting, lalu fokus pada hal tersebut. Dari keseluruhan bagian ini, saya merasa bahwa inti yang ingin disampaikan adalah bagaimana kita hidup dengan lebih sadar, lebih sederhana, dan lebih fokus. Hal-hal kecil seperti mengurangi gangguan, membatasi informasi, dan mengatur prioritas ternyata sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Analisis buku The Miracle of Focus. Buku The Miracle of Focus karya Leo Babauta membahas tentang bagaimana cara kita sebagai manusia bisa lebih fokus dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terutama di tengah banyaknya gangguan yang ada sekarang. Buku ini termasuk dalam kategori pengembangan diri, tapi disampaikan dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Kalau dilihat secara keseluruhan, buku ini bukan berbentuk seperti novel, melainkan buku non-fiksi yang berisikan ide-ide dan cara berpikir tentang fokus, kebiasaan, dan kesederhanaan hidup. Penulis lebih banyak mengajak pembaca untuk menyadari kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering kita lakukan tanpa sadar, seperti terlalu sering mengecek handphone atau terlalu banyak menerima informasi. Kita masuk ke analisis alur pemikiran dalam buku. Menurut saya, alur dalam buku ini tuh cukup jelas dan runtut. Di awal, penulis menggambarkan kondisi kehidupan sekarang yang penuh dengan gangguan, sehingga kita sulit untuk fokus. Dari situ, pembahasan mulai mengarah ke kesadaran diri, yaitu bagaimana kita mulai menyadari kebiasaan kita sendiri yang sering terdistraksi. Setelah itu, pembahasannya masuk ke cara mengurangi gangguan, seperti membatasi informasi, tidak selalu merespon sesuatu, dan mengurangi kebiasaan yang tidak penting. Ini menurut saya sangat relate dengan kehidupan sekarang, apalagi di era media sosial yang membuat kita sulit lepas dari handphone. Selanjutnya, penulis mengajak kita untuk menyederhanakan hidup, baik dari segala segi aktivitas maupun pola pikir. Dengan hidup yang lebih sederhana, kita bisa lebih fokus dan tidak mudah merasa kewalahan. Di bagian akhir, pembahasan lebih ke bagaimana kita membangun kebiasaan fokus secara perlahan dan konsisten. Ide utama dari buku ini yaitu, buku ini menurut saya adalah bahwa fokus itu bukan sesuatu yang datang begitu saja, tetapi harus dibangun dari kebiasaan dan kesadaran diri. Buku ini mengajak bahwa banyak gangguannya yang kita alami sebenarnya berasal dari kebiasaan kita sendiri. Selain itu, buku ini juga menekankan bahwa kita tidak terus melakukan banyak hal sekaligus. Justru dengan fokus pada satu hal dan menyederhanakan hidup, kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Intinya, fokus itu berkaitan erat dengan cara kita mengatur hidup dan memilih apa yang penting. Pesan moralnya itu, ada beberapa pesan moral yang bisa diambil dari buku ini. Pertama, kita harus belajar mengurangi gangguan, terutama dari hal-hal kecil seperti handphone dan media sosial. Kedua, tidak semua hal harus langsung ditanggapi. Jadi kita perlu mengatur perhatian kita dengan baik. Ketiga, hidup yang sederhana justru bisa membantu kita menjadi lebih fokus dan tidak mudah stres. Menurut saya, pesan moral dalam buku ini sederhana, tapi sangat penting dan bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Refleksi pribadi dari saya, setelah membaca buku ini, saya merasa banyak isi dari buku ini yang relate dengan kehidupan saya sebagai mahasiswa. Saya sering merasa sulit fokus, terutama karena terlalu sering terdistraksi oleh handphone atau hal-hal lain yang sebenarnya tidak terlalu penting. Dari buku ini, saya jadi sadar bahwa masalahnya bukan karena tugasnya sulit, tetapi karena saya sendiri yang kurang bisa mengatur fokus. Saya juga jadi lebih paham bahwa fokus ini harus dilatih, bukan sesuatu yang langsung bisa. Menurut saya, bagian yang paling berkesan adalah tentang bagaimana gangguan kecil bisa berdampak besar terhadap fokus kita. Hal ini benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di sisi lain, menurut saya buku ini masih belum cukup umum. Penjelasannya lebih banyak berupa konsep dan tidak terlalu banyak contoh nyata yang detail. Jadi kadang kita harus mencoba memahami sendiri bagaimana cara menerapkannya. Walaupun begitu, buku ini tetap sangat bagus untuk dibaca, terutama bagi kita yang sering merasa tidak fokus atau mudah terdistraksi. Sekian dari saya tentang menceritakan ulang buku The Miracle of Focus ini. Semoga kita semua bisa menerapkannya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.